Halo guys, berjumpa lagi dengan gue Kikoto. Sekarang gue pengen ngajakin kalian lagi buat bahas tentang tes CPNS. Dan kali ini gue pengen ngajakin kalian buat try out CPNS. Karena tahun 2021 ini tes CPNS-nya mungkin akan diadakan sekitar bulan Agustus ya. Agustus atau paling telat akhir Agustus atau awal-awal September kayak gitu. Dan jadi kalian bisa coba kerjain soal-soalnya dulu. Kalian bisa download soalnya yang ada di kolom deskripsi. Kemudian setelah selesai 90 menit baru kalian lihat kunci jawabannya akan gue sampaikan setelah ini. Dan soal tryout ini udah gue sesuaiin dengan Permenpan nomor 27 tahun 2021 tentang kisi-kisi CPNS terbaru untuk tahun 2021. Tahun 2021 ini tryoutnya akan diadakan sebanyak 6 kali. Jadi kalian silahkan tonton aja video ini terus. Dan kalau misalnya kalian pengen tahu tentang informasi CPNS yang lainnya, termasuk tips dan trik dan contoh-contoh soalnya, kalian bisa langsung aja masuk ke bagian playlist. Kalian klik playlist, pilih seputar CPNS. Di situ udah lumayan banyak informasi-informasi terkait CPNS yang bisa kalian pelajari. Dan kali ini kita akan mulai tryout yang ke-1. Let's go. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian klik tombol lonceng agar setiap ada video-video baru kalian langsung dapat pemberitahuan, jadi nggak akan ketinggalan. Oke, sekarang kita langsung mulai dari tes wawasan kebangsaan ya. Jadi untuk soal yang pertama ini ditanyakan nasionalisme memiliki prinsip-prinsip utama yang biasa disebut pilar nasionalisme sebagai berikut. Kecuali A. Kognitif, B. Unity, C. Liberty, D. Equality, E. Personality. Nah ini cara gampangnya kalau misalnya kalian lupa, jadi prinsip pilar nasionalisme itu yang di belakangnya diakhiri dengan T. Jadi unity, liberty, equality, dan personality. Cuma 4 itu aja. Kalau yang di luar itu ya berarti salah. Berarti ya kalau misalnya jawabannya yang ditanyanya adalah kecuali, berarti jawabannya adalah ini, kognitif. Itu ya. Oke, ini. Kemudian yang nomor 2, berdasarkan titik berat yang menjadi perhatiannya, terdapat demokrasi yang menitik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan pada bidang ekonomi. Jadi bidang ekonomi menghilangkan perbedaan. Nah, yang disebut dengan hal tersebut adalah demokrasi formal, material, fiskal, perwakilan, atau gabungan. Nah, jadi kalau misalnya bidang ekonomi, kalian ingat aja, ekonomi itu kan berhubungan dengan uang. Kalau uang itu apa? Material kan? Ya, berarti jawabannya ini ya, B. Ada lagi, satu lagi, yang terkait demokrasi itu, menghilangkan perbedaan dalam bidang hukum. Itu adalah formal. Dan sedangkan yang ketiga yaitu gabungan itu adalah formal sama material gitu. Oke, terus yang untuk pertanyaan nomor 3, reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah meningkatkan kinerja melalui berbagai cara yang salah satu tujuannya adalah profitable, penilaian baik, stabilitas, sportivitas, akuntabilitas. Nah, dia tujuan dari reformasi birokrasi itu ada 3, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Jadi yang efektivitas efisiensi itu kan sering kalian dengarkan. Dan yang ketiga itu akuntabilitas, pertanggungjawaban. Jadi yang nomor 3 ini jawabannya adalah ini. Karena efektivitas efisiensi nggak ada. Oke, nomor 4. Ancaman NIR militer. NIR berarti tidak ya. Tidak terkait militer pada suatu negara meliputi dimensi sebagai berikut, kecuali berarti yang bukan ya. Ancaman NIR militer pada suatu negara. Oke. NIR militer pada suatu negara meliputi dimensi-dimensi kecuali ekonomi, agama, politik, ideologi, keselamatan umum. Nah, jawabannya adalah agama ya, kecuali. Karena yang lain kan berhubungan dengan militer semua. Oke. Kemudian jadi ini kan NIR militer yang tidak terkait dengan militer. Jadi yang nggak terkait dengan militer itu adalah ekonomi, kemudian politik, ideologi, keselamatan umum, kemudian ada lagi teknologi dan informasi, sama sosial budaya. Nah, di sini karena yang tidak termasuk salah satu di antara yang disebut tadi itu hanya agama, jadi jawabannya kecualinya adalah agama. Oke, nomor 5, komponen utama dalam sistem pertahanan negara Indonesia adalah Presiden, TNI, sumber daya nasional, wilayah NKRI, seluruh warga negara. Kalian gini aja, sistem pertahanan, Hankam. Nah, Hankam itu kan terkait dengan angkatan bersenjata kan. Nah, itu jawabannya adalah B, TNI. Oke, nomor 6.
Pembukaan UUD 45 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh UUD 45. Hal tersebut merupakan maksud hubungan UUD 45 dengan batang tubuh UUD 45 yang bersifat fundamental, formal, kausal, material, organis. Jadi ditanyakan hubungan antara si pembukaan dengan batang tubuh. Nah, ingat di sini katanya ada penyebab. Sini ya, penyebab. Kalau penyebab apa? Kalau dalam bahasa Inggris because. Berarti kalau di Indonesia ini berarti kausal berarti ya. Nah, ini. Nah, kalau misal ditanya di sini adalah menjadi dasar. Kalau dasar itu berarti fundamental kayak gitu. Jadi karena di sini ditanya penyebab, jawabannya adalah kausal. Oke, nomor 7. Pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia terdiri atas komponen berikut ini. Pilar-pilar ya, pilar-pilar arti penopang, kecuali Pancasila, bendera merah putih, UUD 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang kecualinya adalah ini ya, bendera merah putih. Karena bendera merah putih itu kan cuma simbol. Sementara kalau yang jadi pilar itu, ini udah jelas, Pancasila sama UUD udah pasti ya. Nah, Bhinneka Tunggal Ika juga jadi semboyan, kemudian juga Negara Kesatuan. Ini jawabannya B. Kemudian kita lanjut nomor 8. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menjadi urutan tertinggi perundangan Republik Indonesia adalah yang tertinggi ya, urutan tertinggi dalam perundangan negara Republik Indonesia itu jawabannya yang mana? Pancasila, UUD 45, Undang-Undang TAP MPR atau Peraturan Presiden. Nah, ini jadi jawabannya kalau urutan tertinggi perundangan itu adalah ini ya, UUD 45. Kalau Pancasila bukan. Pancasila itu adalah dasar, itu lebih tinggi lagi dari UUD, tapi itu bukan jadi perundangan, tapi sebagai base-nya. Oke, kita lanjut nomor 9. Nah, ini tentang soal cerita ya. Nah, soal cerita ini dia bercerita tentang keragaman budaya yang kayak akulturasi budaya yang ada di Banyuwangi gitu. Nah, coba kita bacain. Nomor 1, keterbukaan batik Banyuwangi terhadap perwajahan baru, warna dan motif menunjukkan watak orang Banyuwangi yang sangat percaya diri, merapuk aneka pengaruh untuk kemudian diakui sebagai identitas diri. Tabrak budaya ini juga terlihat pada ramuan kulinernya seperti rawon Malang dicampur dengan pecel Madiun menjadi rawon pecel. Orang Banyuwangi sangat terbuka menerima budaya luar untuk diolah menjadi budaya Banyuwangi. Sinkretisme budaya yang juga tampak di batik Banyuwangi ini menjadi sesuatu yang mutlak terjadi karena Banyuwangi hingga kini memang dihuni oleh beragam suku. Kedatangan beragam suku bangsa untuk tinggal menetap di Banyuwangi dimulai pada penjajahan Belanda. Belanda mendatangkan buruh perkebunan dari Jawa dan Madura. Nah, ini kan kayak ada 6 kalimat. Nah, kemudian di sini kan ditanyakan nomor 9, makna istilah sinkretisme. Sinkretisme ini sini pada paragraf tersebut adalah proses apa? Nah, di sini kan ada tentang sinkretisme di sini nomor 4. Nah, sebenarnya di sini kan dia sebenarnya udah menjelaskan bahwa sinkretisme budaya juga tampak di batik Banyuwangi ini berarti ini tuh sebenarnya mengacu ke kalimat 1 sampai 3. Nah, 1 sampai 3 itu kan dia bercerita tentang akulturasi budaya itu kan. Kayak perpaduan aliran budaya kayak gitu. Nah, jadi jawabannya sinkretisme itu adalah perpaduan dari berbagai aliran. Bukan A ya, kalau A itu kan pencampuran berbagai daerah, itu enggak. Kemudian yang B, adaptasi dari berbagai teknologi, jelas-jelas enggak. Ini bukan, dia enggak berbicara tentang teknologi. Interaksi masyarakat juga enggak gitu. Kemudian masuknya budaya asing ini cuman ada di kalimat ke-5 ya. Kelima, jadi itu tidak menyambung dengan kalimat yang di atasnya, karena yang sinkretisme yang di kalimat keempat itu kan dia mengacu ke kalimat 1 sampai 3. Oke, nomor 10, kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada nomor. Nah, ini kalian lihat kalimat mana yang bersifat paling luas, kayak paling mengeneralisir. Kalau nomor 1 kan tentang batik Banyuwangi. Kemudian nomor 2 tentang masalah tabrak budaya. Nah, nomor 3 dia orang Banyuwangi sangat terbuka, kata dia, lebih luas nih. Kemudian nomor 4 ini menjelaskan yang di atas. Nomor 5 ini udah kayak topik baru tentang suku bangsa yang beragam suku bangsa. Kemudian ini tentang mendatangkan buruh.
Nah, yang paling umum itu yang ini ya, nomor 3. Karena dia mengeneralisir gitu. Jadi dari informasi yang di atas dia mengeneralisir bahwa orang Banyuwangi itu sangat terbuka terhadap budaya luar, makanya dia mengkombinasikan batiknya, kemudian kulinernya gitu. Jadi kalimat utamanya itu adalah yang nomor 3. Ini ya, nomor C. Oke, nomor 11. Pada hari terakhir sidang BPUPKI yang pertama, hari terakhir, Dr. Haji Manwidudiningrat membentuk panitia kecil atau panitia 8 yang diketuai oleh Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Haji Agus Salim, Dr. Andus, Muhammad Hatta. Nah, ini ingat ya, ini panitia kecil ya, panitia kecil atau panitia 8. Nah, ini ketuanya adalah Insinyur Soekarno. Tuh. Kemudian nomor 12, dalam sidang BPUPKI 1, Insinyur Soekarno mengemukakan prinsip untuk dijadikan dasar negara Indonesia. Prinsip ya. Jadi Insinyur Soekarno itu ada mengusulkan gitu. Nah, mana yang diusulkan oleh Presiden Soekarno? Nah, dari sini kan lumayan banyak nih, ini nggak akan gue sebutin untuk menghemat waktu. Cuman yang paling kuncinya, biasanya yang paling unik dari antara semua jawaban-jawaban itu adalah kata internasionalisme. Internasionalisme ini adalah salah satu poin yang disampaikan oleh Presiden Soekarno di samping yang lain-lainnya. Dan kalian lihat aja di tempat lain kan nggak ada internasionalisme. Nomor A nggak ada, nomor C nggak ada, nomor D nggak ada juga, nomor E nggak ada juga. Nah, kalau misalnya ternyata ada di tempat lain ada internasionalisme, yang paling gampang itu adalah ketuhanan itu dia taruh di paling terakhir. Ini yang uniknya, karena di Pancasila kita kan ketuhanan yang Maha Esa itu kan di sila pertama. Nah, dia mengusulkan ketuhanan itu yang di bagian akhir. Itu aja tempat jadi kayak kata kunci gitu ya, kayak gitu. Kemudian next, nomor 13, Insinyur Soekarno mengemukakan bahwa kelima prinsip calon dasar negara bisa diperas lagi menjadi trisila. Nah, trisila itu apa gitu? Jadi yang dimaksud trisila itu adalah yang E. Nah, cara ngelihatnya adalah dia tuh itu kan 3 ya. Trisila itu 3. Nah, dia itu selalu ada sosionya yang 2 biji, ada sosio, yang satunya enggak. Jadi ini sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, yang terakhirnya dan ketuhanan. Ketuhanannya tetap ada sama kayak yang di sini. Sementara yang lain kan sosionya ini yang kayak nomor A nggak ada sosio, ini berarti enggak. Terus yang nomor B itu sosio 3-3-nya enggak juga. Nomor C nggak ada sosionya. Kemudian nomor D itu ada sosio 2 tapi permusyawaratan bukan permusyawaratan ya, ini kan enggak. Terusnya dia ketuhanan selalu ada. Tuh. Jadi 13 jawabannya E. Kemudian nomor 14, Indonesia menganut ideologi Pancasila dalam hal hubungan warga negara dengan negara adalah. Jadi ini ideologi Pancasila itu mengatur hubungan warga negara dengan negaranya itu seperti apa. Lebih utama negara, lebih utama warga negara, seimbang, menggantikan, atau salah satu ada yang diutamakan tergantung kondisi. Nah, kalau Pancasila itu ideologi, makanya dibilang ideologi paling bagus karena dia mengetengahkan keseimbangan gitu. Ya, seimbang, hubungan warga negaranya penting, hubungan dengan negara juga penting gitu. Jadi ideologi Pancasila itu seimbang. Kemudian nomor 15, sebelum Indonesia merdeka, pokok pikiran untuk membentuk suatu negara menjadi hal yang sangat penting untuk dibahas. Bagi Indonesia, pokok pikiran untuk membentuk suatu negara yaitu persatuan, keadilan, kerakyatan, kemanusiaan yang berketuhanan, kerakyatan, musyawarah, kepentingan bersama, idealisme, persatuan, musyawarah, rakyat, wilayah, pemerintah, rakyat yang bersatu, keadilan dalam segala aspek. Nah, di sini caranya paling gampang itu kalian harus lihat yang jelas dia harus isinya 5 ya. Kalau dia ngomong tentang pokok pikiran untuk mendirikan negara, membentuk suatu negara, harus 5 ini Pancasila ya, harus 5. Kuncinya adalah ini semuanya harus mengacu ke 5 sila. Persatuan, ini sila ketiga. Keadilan, ini sila kelima. Kerakyatan, sila keempat. Kemanusiaan, sila pertama. Kemanusiaan sila kedua, dan ketuhanan sila pertama. Gitu. Yang lain-lain kan ini kayak nomor B ini kan cuma 4 gitu. Nomor C cuma 3, D 3, E-nya juga
3 gitu. Jadi kuncinya itu harus 5. Jawabannya A. Kemudian nomor 16, bergotong royong dan menjaga kerukunan hidup di dalam masyarakat merupakan salah satu contoh bahwa Pancasila mengandung nilai apa? Gotong royong. Gotong royong itu kan satu kegiatan ya. Nah, pilihannya instrumental, dasar, praktis, dinamis, efisien. Nah, kalau misalnya ditanya hal yang kayak gini, kalau sifatnya seperti tindakan sehari-hari, itu kan berarti mempraktekkan. Kalau praktek itu apa? Praktis. Gitu. Itu ya. Jadi kalau misal ditanya, disebut juga tentang bagaimana hormat menghormati, itu perwujudan Pancasila itu mengandung nilai apa ya? Praktis juga gitu, karena itu kan dipraktekkan. Nomor 17, berikut ini yang bukan termasuk ciri-ciri ideologi tertutup adalah: A. Merupakan cita-cita sekelompok orang untuk mengubah dan mempengaruhi masyarakat. B. Atas nama ideologi dibenarkan adanya pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat. Ini langsung aja lah ya. Nomor A ini enggak. Ini kan ditanya apa yang bukan ya. Yang A ini ideologi tertutup. Kemudian yang B juga ideologi tertutup karena pengorbanan. Dia pengorbanan kepada masyarakat. Ini termasuk juga ideologi tertutup, tapi dia akan ditanya bukan. Ini bukan hanya nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan terdiri atas tuntutan nyata dan keras. Nah, ini ideologi tertutup juga, berarti ini enggak juga. Kemudian dasarnya bukan keyakinan ideologi sekelompok orang, tetapi hasil musyawarah dari masyarakat. Ini musyawarah ya. Nah, musyawarah ini dia bukan ideologi tertutup. Nah, berarti jawabannya D. Kita lihat yang E, menolak adanya pengaruh yang datang dari luar dan menolak perubahan. Nah, ini tertutup juga. Menolak. Berarti kan tertutup kayak gitu. Oke. Nah, nomor 18, peraturan daerah berada di urutan terakhir pada hierarki perundangan. Peraturan daerah gitu ya. Kemudian peraturan daerah ini dibuat oleh siapa? Peraturan daerah itu dibuat oleh kepala daerah dengan DPRD. Nah, di sini mana coba? Nah, jawabannya ini ya dia. Kalau misalnya ditanya ditulisnya wali kota atau bupati gimana? Iya juga, benar. Gitu. Jadi yang penting DPRD dan gubernur, DPRD dan bupati, DPRD dan wali kota. Kayak gitu. Itu peraturan daerah. Tapi kalau peraturan kepala daerah itu hanya gubernur aja atau bupati atau wali kota. Oke. Nomor 19, alasan yuridis pembukaan UUD 45 tidak dapat diubah. Jadi pembukaan UUD itu tidak dapat diubah. Alasannya apa? Yang A, pembukaan UUD 45 tetap melekat erat dengan terbentuknya negara. B, pembukaan adalah pokok kaidah negara yang fundamental. C, proklamasi merupakan kehendak Tuhan. D, berhubungan dengan nasib warga negara. E, jika diubah akan mengubah nilai dasar yang ada di dalamnya. Nah, ini kira-kira jawabannya mana? Ya, ini jawabannya yang A ya. Oke, karena ini katanya melekat, tetap melekat. Gitu, intinya di situ tetap melekat. Pembukaan itu nggak akan bisa di bawah lagi gitu, karena itu udah melekat ke dalam terbentuknya negara. Kalau ngubah itu berarti mengubah negara. Kemudian nomor 20, kemerdekaan merupakan jalan untuk mewujudkan cita-cita bangsa, merupakan makna yang terkandung dari pembukaan UUD 45 linia berapa. Nah, ini kalau misalnya ditanya kemerdekaan itu kan yang tentang memajukan kesejahteraan umum, mencerahkan kehidupan bangsa, itu melaksanakan ketertiban dunia. Itu alinea keberapa? Itu alinea yang keempat ya. Karena yang alinea yang terakhir itu kan yang tentang Pancasila itu kan ada kan. Nah, yang ini tentang kemerdekaan itu tadi itu ada di alinea sebelum Pancasila, itu berarti alinea keempat. Lanjut. Nomor 21, apabila RUU yang telah disetujui bersama tidak disahkan presiden. Telah disetujui ya, nah ini kata kuncinya, telah disetujui bersama tapi tidak disahkan oleh presiden dalam waktu 30 hari semenjak RUU disetujui, maka RUU tidak dapat digunakan. B, sah menjadi undang-undang dan harus diundangkan. C, RUU tersebut batal demi hukum. D, DPR meminta presiden untuk segera mengesahkan RUU tersebut. E, harus diajukan kembali pada sidang berikutnya. Nah, ini karena dia telah disetujui bersama, berarti kan dia sebenarnya udah oke sebenarnya, tinggal ketok palu aja. Nah, kalau misalnya belum ketok palu udah langsung sah gitu, sah jadi undang-undang. Kalau pengesahan kan cuman kayak seremonial aja kan gitu, tapi substansinya kedua belah pihak antara presiden dan DPR itu udah setuju. Kemudian nomor 22, di dalam UUD 45 terdapat bab yang mengatur tentang perubahan undang-undang. Hal khusus yang tidak dapat dilakukan perubahan. Nah,
yang tidak bisa dilakukan, tidak dapat dilakukan perubahan itu apa? A. Pasal UUD, B. Bentuk negara, C. Agenda sidang, D. Pelaksanaan pemerintah, E. Peraturan presiden. Nah, jadi yang nomor 22 ini jawabannya bentuk negara ya. Karena kalau bentuk negara logikain aja, kalau bentuk negara diganti berarti kita presidentil atau republik mau berubah jadi apa? Jadi kerajaan, kayak itu kan nggak mungkin gitu. Kalau pasal UUD itu udah biasa, pernah diubah itu kan yang dalam amandemen gitu. Kemudian agenda sidang apalagi itu juga gampang perubahannya, pelaksanaan pemerintah juga udah biasa, sama peraturan presiden juga apalagi. Oke. Dan nomor 23, UUD 45 telah mengalami 4 kali amandemen, aturan peralihan. Nah, ini aturan peralihannya katanya. Aturan peralihan pada UUD 45 setelah amandemen memiliki 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal, 4 pasal, 5 pasal. Ya, dia punya 3 pasal ya. Kalau misalnya tentang aturan perubahan itu ada 3 pasal, itu tinggal kalian ingat aja. Nah, nomor 24, pihak atau lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan adalah Presiden, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial. Nah, ini kan berarti yang paling benar itu adalah Presiden ya, gitu. Jadi hanya kepala negara yang berhak memberi gelar gitu. Sementara kalau lembaga yang lain itu nggak berhak. Oke, sedangkan nomor 25, pengaturan mengenai hak asasi manusia pada UUD 45 terletak pada bab. Nah, ini langsung kalian ingat aja. Kalau tentang hak asasi manusia itu ada di bab XA. Itu ingat aja ada A-nya gitu, XA. Kemudian nomor 26, setelah bersidang 2 kali. Nah, bersidang 2 kali. BPUPKI dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Tanggal dibubarkannya BPUPKI yaitu 10 Juli, 17 Juli, 7 Agustus, 9 Agustus, 14 Agustus. Nah, ini juga sama. Ini kalian ingat aja karena ini memang momennya yang penting dia terjadi di bulan Agustus ya, dan sebelum 17 Agustus gitu. Jadi di sini ini jawabannya ya. 7 Agustus. Kalau gue sih ingatnya kemerdekaan 17 Agustus, pembubaran BPUPKI 7 Agustus gitu. Satunya dihilangin. Itulah paling gampang buat ingatnya. Kemudian nomor 27, adanya kerjasama antar negara Asia dan Afrika dianggap penting untuk memperkuat usaha terciptanya perdamaian dunia sehingga terbentuklah Konferensi Asia Afrika. Negara yang prakarsa ini diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika adalah Sri Lanka, Myanmar, India, Pakistan, Indonesia. Ini jawabannya udah jelas Indonesia ya, karena memang Konferensi Asia Afrika pertama pun dilaksanakan di Bandung ya, kalian ingat ya. Kemudian yang kita lanjut nomor 28. Nah, sebelum dilaksanakannya Konferensi Asia Afrika, diselenggarakan konferensi pendahuluan, namanya Konferensi Kolombo. Nah, konferensi ini bertujuan untuk A. Membahas penyelesaian mengenai pertentangan blok Barat blok Timur, B. Membahas masalah Vietnam dalam menghadapi Konferensi Jenewa, C. Membahas penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda dalam merebut Irian Barat, D. Memberikan pintu untuk negara-negara dunia melakukan persahabatan, E. Mencegah terjadinya kembali perselisihan antar negara. Nah, kalau Konferensi Kolombo itu dia membahas tentang apa? Tentang Vietnam. Itu diingat juga. Oke. Konferensi Kolombo itu tentang Vietnam. Oke. Kemudian kita lanjut nomor 29. Pada saat diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika, yang bertindak sebagai ketua konferensi adalah, nah ini agak menjebak sih ya, nomor A. Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. Ali Sosroamidjojo, D. Ruslan Abdul Ghani, dan E. Muhammad Yamin. Nah, jadi nomor 29 ini banyak orang yang menjawabnya Soekarno, padahal itu bukan ya. Jadi waktu itu yang menjabat itu adalah Perdana Menteri Ali Sosroamidjojo. Itu adalah di Konferensi Asia Afrika yang jadi ketuanya. Kemudian nomor 30, PBB adalah lembaga internasional yang memfasilitasi dalam hal perlindungan manusia, perlindungan sosial, pengembangan ekonomi, serta segala hal yang berhubungan untuk terwujudnya perdamaian dunia. Indonesia adalah salah satu anggotanya yang bergabung pertama kali. Ini bergabung pertama kali ya, ingat ya, bergabung pertama kali karena Indonesia itu dalam sejarahnya pernah keluar, kemudian gabung lagi ke PBB. Nah gitu. Nah di sini ditanyakan gabung pertama kalinya tanggal berapa sih? Nah, gabungnya itu opsinya 28 September 50, 7 Januari 65, 28 September 66, 26 Juni 45, 24 Oktober 45. Oke, nah jadi jawabannya itu adalah tahun 50 ya.
Jadi kita itu pada gabung ke PBB itu setelah kemerdekaan, 5 tahun setelah kemerdekaan. Kemerdekaan kita kan tahun 45, kita gabung tuh tahun 50, tanggal 28 September tahun 50. Oke, nomor 31, cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai ciri dan bentuk geografi berdasarkan Pancasila dan UUD 45 disebut ideologi bangsa, dasar negara, nilai dan instrumen bangsa, wawasan Nusantara, falsafah bangsa. Di sini katanya mengenai diri dan bentuk geografi. Bentuk geografi itu kan bentuk wilayah ya. Nah, di sini berarti kita yang paling benar adalah jawabannya wawasan Nusantara. Gitu. Ingat aja bentuk geografi ya. Mengenali diri dan bentuk geografi. Itu wawasan Nusantara. Nomor 32, Indonesia memiliki batas-batas wilayah negara, baik itu laut, darat, dan udara. Pembentukan negara yang merupakan fungsi wawasan Nusantara yaitu A. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, B. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan, C. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan, D. Wawasan Nusantara sebagai wawasan perekonomian, E. Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Nomor 32 ini udah ada kuncinya sih ya. Ini kan dia bilang wilayah laut, darat, dan udara. Nah, kalau dia wilayah laut itu kan berarti apa? Kewilayahan ya. Nggak ada hubungan dengan ekonomi, tapi ini tentang wilayah Indonesia di mana aja. Berarti jawabannya adalah E. Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Nomor 33, dibuatnya peraturan daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD merupakan implementasi wawasan Nusantara pada bidang. Nah, ini dibentuknya peraturan daerah ya. Ini implementasi wawasan Nusantara pada bidang A. Ekonomi, B. Sosial, C. Budaya, D. Pertahanan, E. Politik. Nah, jadi nomor 33 itu adalah politik. Itu karena memang peraturan daerah itu sama kayak peraturan pemerintah atau undang-undang kayak itu kan tetap ada unsur politiknya di situ ya. Sementara kalau implementasinya baru deh ada ekonomi, ada sosial atau budaya gitu. Tapi peraturannya itu sendiri itu implementasinya dalam bidang politik. Gitu. Kemudian nomor 34. Pengeluaran negara yang menggunakan anggaran belanja negara untuk membiayai sekolah gratis merupakan salah satu contoh penerapan kebijakan regulatif, redistributif, distributif, konstituen, regional. Nah, jadi ini kata kuncinya. Kalian lihat di sini adalah pengeluaran negara, berarti ini anggaran negara ya. Kemudian dipakainya untuk membiayai sekolah gratis. Artinya kan pemerintah itu mendistribusikan pengeluaran pendapatan negara untuk pembangunan misalnya, atau dalam hal ini untuk sosial kayak itu, membiayai sekolah gratis. Berarti jawabannya adalah distributif ya. Jadi uangnya ada kemudian didistribusikan jadi sekolah gratis, membuat jembatan, membuat jalan raya dan sebagainya gitu. Kemudian nomor 35, partai politik bertugas merumuskan dan menyalurkan segala aspirasi maupun kepentingan masyarakat kepada pemerintah. Partai politik melaksanakan fungsinya sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu fungsi A. Partisipasi politik, B. Artikulasi kepentingan, C. Rekrutmen politik, D. Agregasi kepentingan, E. Komunikasi politik. Nah, ini kan bilang partai politik. Partai politik ini tugasnya untuk apa? Menyalurkan segala aspirasi. Nah, kalau menyalurkan segala aspirasi itu kan berarti dia ngomongin atau mengkomunikasikan, kalau misalnya masyarakat itu punya kepentingan, berarti dia harus mengkomunikasikan kepentingan gitu, ngomongin gitu ke pemerintah. Nah, di sini yang paling benar mana? Di sini kan kelihatan ada artikulasi sama komunikasi. Nah, sekarang perbedaannya di sini ada kepentingan, ada politik. Nah, sementara untuk menyalurkan segala sesuatu itu yang disalurin apa? Yang disalurin itu adalah kepentingan, gitu, bukan politik. Jadi jawabannya adalah artikulasi kepentingan. Gitu. Oke, ini mungkin karena biar kalian gampang juga ngelihat videonya, biar gak terlalu panjang juga. Ini akan untuk TIU dan TKP, TIU dan TKP itu akan bisa kalian lihat di video terpisah di next part. Jadi kalian tinggal tonton aja video berikutnya. Dan ini 35 TWK, kalian silahkan pelajari lagi. Dan kita berjumpa lagi di TIU dan TKP. Nah, gimana pembahasannya? Gampang kan? Gimana pendapat kalian? Langsung komen di bawah ya.